dapat membiasakan sikap taat pada aturan, ya, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta dan damai, ya. Ada 4 tujuan, ya. Di sini sebelum kita membahas tentang materi perkelahian antar pelajar ini, Ibu mau tanya dulu, ya. Minggu belakang kita belajar tentang apa? Sebelum pembelajaran ini tentang berpikir kritis, ya, tentang berpikir kritis. Ada nggak kaitannya tentang berpikir kritis dengan materi kita hari ini? Ada nggak? Ada, ya. Apa? Yang bisa jawab nanti buka hadiah. Ayo, berpikir kritis, ya. Ada nggak kaitannya dengan pembelajaran kita tentang perkelahian antar pelajar, ya, minuman keras? Ada tidak? Ayo coba. Tujuan berpikir kritis itu termasuk dalam pelajaran kita hari ini karena kita tuh bisa mengetahui bagaimana tentang miras, narkoba, dan sikap tanggung jawab kita terhadap barang-barang tersebut. Ya, jawaban yang bagus, ya. Kasih aplaus dulu. Ada lagi yang mau jawab? Mau, ya? Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nak, ya. Yang penting kalian berani, ya. Tanya apa sih berpikir kritis dengan pembelajaran hari ini? Enggak, udah pas, ya. Tadi salah satu kawan kita sangat berketerkaitan, ya. Jadi kita itu apapun itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Berpikir, oh, bahaya dari narkoba, bahaya dari pergaulan bebas, ya, bahaya dari perkelahian antar pelajar itu apa? Kalau kita tidak berpikir, kita tidak berpikir kritis bahwa ini akan merugikan diri kita sendiri, maka kita pasti akan melakukannya, ya. Jadi sangat berketerkaitan. Baiklah, di sini kan kita membahas tentang bagaimana menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, ya. Sebelum lebih ke dalam atau lebih ke penjelasan materinya, ya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu tentang materi kita hari ini, ya, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Di pikiran kalian, ya, apa sih menurut kalian perkelahian antar pelajar itu apa? Tawuran. Ya, tawuran. Ada lagi? Perkelahian antar pelajar itu menurut kalian apa? Melakukan kekerasan fisik. Ya, melakukan kekerasan fisik antar pelajar, ya. Jadi itu, nak, ya. Jadi perkelahian antar pelajar itu, ya, itu tadi, ya, saling bacok-bacok, ya. Kalian pernah lihat kan? Pernah terjadi kan? Misalnya tawuran antara sekolah SMK 1 Seluma dengan SMK 3 Kota Bengkulu, misal, ya. Kan di berita itu banyak itu, nak, ya. Apa yang terjadi akhirnya? Siswa tersebut dipanggil oleh guru, kemudian bisa saja dipanggil oleh pihak yang berkewajiban, kayak polisi, ya, kayak gitu, nak, ya. Oke, batas di sini. Jadi di sini sebelum kita menjelaskan lebih lanjut ke materi, kita explaining dulu, nak, ya. Penyemangat awal kita sebelum memulai pelajaran, ya. Coba berdiri dulu, nak. Kita explaining dulu, ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat, ya, itu, ya, tepuk semangat, ya. Ayo coba, tepuk semangat. Semangat.
Geng itu coba kamu dia kalau masuk geng kami kayak gitu ya, saya gitu ya. Ada tekanan sosial di situ. Nah ya, akhirnya apa? Karena ingin masuk dengan geng itu ya, dia mencoba mencelakai kawannya yang yang keadaannya kalem ya, laki-laki tersebut. Maksudnya dia ingin mengganggu karena pengen ya masuk ke geng itu. Jadi adanya tekanan sosial di sini, paham nak ya? Ya, itu ya. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah. Nih ya, kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadi kalian nanti nak pastinya akan menjadi orang tua kan, akan mempunyai anak gitu ya. Jadi sebagai orang tua itu harus mengawasi anak. Terus
ada kayak apa semangat ya. Jadi itu nak ya materi kita tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba ya. Bagaimana cara kita menghindari ketiga problem ya, masalah tersebut ya. Jadi di sini Ibu menyimpulkan ya, perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba adalah masalah serius yang mengancam generasimu dan generasi kalian ya. Penyebabnya apa? Sering berasal dari pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan ya, serta minimnya edukasi, minimnya pendidikan ya. Solusi efektif yang melibatkan edukasi, pengawasan ketat, penegakan hukum, dan penyediaan aktivitas positif semua pihak termasuk orang tua, sekolah, ya, masyarakat, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini.
Tiga, kurangnya pengawasan dan pendidikan. Begitulah hasil diskusi kami. Kepada teman-teman, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai toleransi di kalangan pelajar untuk menghindari konflik? Itu saja. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berdiskusi kepada kelompok, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menanamkan nilai toleransi membutuhkan upaya bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itulah sekian jawaban dari kami. Sekian presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi nak ya penampilan dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2. Setelah kita mempelajari materi ini, ibu mau bertanya sama kalian ya. Sebatas mana ya pemahaman kalian tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba ya. Ada yang dapat menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Oh ya, silakan Narli. Yang dapat saya ambil dari materi yang Ibu jelaskan, yaitu perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba dan miras ada. Ya. Terima kasih nak ya. Itu tadi kesimpulan dari teman kita Serli nak ya. Sangat bagus jawabannya ya. Jadi kata teman kita tadi, kalau kita melakukan yang namanya perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, itu akan apa? Merusak diri kita sendiri ya, merusak namanya generasi muda ya, generasi kita ya. Jadi itu nak ya. Di sini ibu yang akan menyimpulkan ya materi kita hari ini. Jadi ibu ambil kesimpulan tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Jadi di sini pada intinya bagaimana sih cara kita menghindari ketiga masalah ini nah ya. Jadi itu yang pertama adanya niat ya. Niat ya yang tertanam di dalam diri kita ya. Kita harus mengetahui bahwa yang namanya perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba itu akan merusak diri kita ya. Jadi kita sebagai pelajar, kita ini adalah generasi penerus ya, harapan bangsa, harapan orang tua kita ya. Jadi supaya kita selamat ya, kita harus bisa mengontrol diri ya, menanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga dari